الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah baru saja kita membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita membaca Ratibul Haddad di awal tahun ini, karena siapa yang membaca Ratibul Haddad maka insya Allah dia dijauhkan daripada fitnah, bala dan bencana. Jadi kalau ada orang yang niat jahat sama kita, insya Allah banyak-banyaklah baca Ratibul Haddad. Insya Allah dia tidak berbuat jahat lagi sama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini, malam ini adalah malam yang pertama di tahun 1448 Hijriah. Biasanya di tahun baru itu identik dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib, yakni di Madinah. Jadi awalnya itu bukan Madinah tapi Yasrib. Kemudian setelah Rasulullah ada di Madinah, kemudian beliau merubah menjadi namanya Madinah. Madinah itu adalah kota yang sejuk, damai. Makanya sampai sekarang Madinah itu aman, tentram. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ziarah ke Mekah dan Madinah, di kota Taif, kemudian di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah, maka makna hijrah itu kan pertama melangkah. Kemudian setelah kita melangkah, berpindah. Kemudian makna yang ketiga merubah. Yang keempat adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa kita melangkah? Yang namanya orang hijrah itu melangkah dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik. Orang yang berpindah dari satu tempat yang penuh dengan kemaksiatan kemudian pindah ke tempat yang nyaman. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berada di Madinah, itu prosesnya berat Bapak Ibu. Bahkan ketika Rasulullah awalnya hijrah ini kan gak langsung berangkat. Di Mekah itu kaum kafir Quraisy itu merencanakan bahwa Rasulullah itu mau dibunuh. Mengadakan rapat, namanya tempatnya di Darun Nadwa. Jadi tempatnya mereka itu ya yang direncanakan oleh namanya Qusay. Ketika mereka melakukan rapat, dipilihlah namanya pimpinan rapatnya Abu Jahal. Abu Jahal itu nama pasarannya. Nama sebenarnya Umar bin Hisab. Dipimpin oleh dia ini. Bagaimana pendapatnya? Dimintai pendapat karena banyak suku. Bagaimana nanti Muhammad kita buangnya di tempat yang jauh? Oh, banyak pendapat. Jangan nanti kalau dibuang tempat jauh, nanti banyak yang melihat dia, umatnya nanti akan dibunuh kita. Nggak jadi pendapat itu. Muncul lagi pendapat yang kedua. Bagaimana
Nanti kalau dikurung aja di Mekah, nanti dia akan kering. Oh, kalau ketahuan sangat berbahaya, kata Abu Jahal. Akhirnya apa yang terjadi? Rapat dihentikan dulu. Mereka berpikir, jadi kalau mereka itu kan orang-orang jahat itu pikirannya itu cemerlang. Kenapa? Karena itu jin. Yang memberikan inspirasi itu jin ya. Sehingga pikirannya itu enak aja itu dia. Udah rapat kembali lagi. Yang punya usul adalah Abu Jahal, Umar bin Hisham. Bagaimana kalau Muhammad ini kita utus yang muda-muda itu, yang muda-muda untuk membunuh Muhammad. Kenapa? Karena sukunya banyak, nggak mungkin. Kalau diutus satu suku bahaya. Nanti satu suku itu dibunuh. Setiap suku diutus jagoannya, yang hebat-hebat. Udah semuanya sepakat. Nanti malam kita datang untuk membunuh Muhammad. Datang tuh. Sudah ketahuan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi, malaikat Jibril itu memberitahukan bahwa nanti malam engkau dibunuh. Nah, Rasulullah memanggil itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nanti malam kita hijrah ke Madinah. Akhirnya apa? Yang gantikan tempat tidurnya Nabi itu sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib, sekaligus menantu beliau. Ya, ini nyawa taruhan Pak, namanya tempat tidur Nabi, kemudian mau itu udah susah itu. Kenapa? Mereka itu sudah siap dikepung. Nabi ada di dalam rumah, kemudian yang di luar itu sudah siap kepung Nabi. Ternyata malam mereka sedang asik tidur. Kemudian Umar bersama Rasulullah keluar tuh. Dia melangkah, mereka sedang tidur. Nabi baca apa? Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'alsainahum fahum la yubsirun. Jadi di hadapan mereka itu tembok, di belakang mereka tembok. Nggak kelihatan Nabi keluar. Mereka sedang tidur tuh. Di depan rumah Nabi. Semuanya. Itu jagoan hebat-hebat tuh. Sudah pedangnya panjang-panjang lagi. Namanya pemuda-pemuda. Namanya pemuda tidurnya pules. Tahu-tahu keluar nggak tahu itu Nabi sama Umar bin Khattab keluar. Udah jalan tuh. Jam 1 Nabi keluar, mereka bangun, Nabi udah nggak ada. Diangkat tuh selimutnya Ali bin Abi Thalib. Ya, lah, Nabi mana? Nggak tahu. Kata sahabat Ali. Padahal sudah jalan dia keluar. Itu menuju ke Jabal Sur. Di sana tinggi. Kalau Jabal Sur itu jarang orang naik ke sana. Kenapa? Terlalu terjang dia naiknya. Jadi tidak naik di sana. Bayangkan. Kalau saya belum pernah naik ke sana soalnya tinggi banget tuh. Ya, bayangkan itu. Tingginya seperti itu. Yang mengantarkan makanannya Nabi itu Asma. Putrinya Abu Bakar. Jadi bayangkan naik tuh. Ngantar makanan. Sudah. Begitu sudah. Mereka 3 malam di sana. Baru itu direncanakan untuk di bawah itu sudah ada intelnya di bawah. Supaya memberitahukan, cari informasi, siapa tahu mereka datang. Akhirnya dicarilah. Siapa ini penunjuk jalannya untuk menuju Madinah? Ternyata didapatkan yang bernama Abdullah bin Quraisy. Jadi Abdullah ini adalah bukan orang Islam. Bukan orang Islam, tapi orangnya luar biasa hebatnya itu. Jujur dia.
nggak mau ngasih tahu itu sama-sama sukunya dia, nggak mau ngasih tahu. Jujur dia, cari jalan liku-liku untuk menuju ke Madinah. Ternyata belum sampai di Madinah, ada itu kudanya luar biasa, ketahuan itu naiknya itu debu atau abu itu naik kayak asap itu. Yang punya kuda itu adalah namanya Surakah. Surakah ini adalah memang jagoan Mekah itu. Kenapa? Karena siapa yang membunuh Nabi, dapat kepala Nabi, itu berapa ratus onta. Bayangkan, kalau 100 onta aja dihadiahkan, kepala Nabi harus dibawa. Itu ternyata Pak, kalau kali 30 juta sudah berapa? Itu 3 miliar Pak. Kepala Nabi itu. Oh, siapa yang tidak tergiur? Oh, jagoan. Oh, ternyata Pak. Begitu sudah itu kudanya Surakah, ternyata jatuh itu di depan Nabi. Jatuh langsung terus. Wah, langsung kata Surakah, ini bukan orang main-main nih. Orang hebat nih. Akhirnya apa? Bangun. Surakah nggak berani. Bunuh Nabi itu nggak berani. Dia akhirnya dia kembali ke Mekah. Begitu dia kembali ke Mekah, dia nggak tahu. Ditanya mana Rasulullah? Itu nggak tahu. Ditutupin sama dia. Kenapa? Karena ini orangnya, Rasul ini bukan orang mamain, ini orang hebat nih. Ini luar biasa. Nabi itu hijrah, Bapak Ibu, begitu beratnya, sulitnya. Kalau dibandingkan kita ini, ya nggak ada lagi. Walaupun ya hijrahnya mungkin secara fisik itu tidak ada. Karena setelah Fathu Mekah, itu nggak ada lagi hijrah, itu hijrah fisiknya. Hanya yang ada adalah hijrah maknawinya dalam kehidupan kita. Ya untuk merubah diri kita dari hal-hal yang baik kepada hal-hal yang lebih baik gitu ya. Yang tadinya ya mungkin malas ibadah jadi rajin ibadah. Yang tadinya ya malas sholat berjamaah jadi rajin sholat berjamaah. Yang tadinya mungkin malas baca Quran jadi rajin baca Quran. Jadi itu berusaha. Hanya kita berusaha. Enggak ada orang yang paling hebat tuh enggak ada. Makanya orang pingin merubah dirinya, ya bukan Allah, kita yang merubah. Merubah menjadi lebih baik itu adalah kita. Mungkin yang tadinya banyakkan bicaranya lesan yang tidak ada manfaatnya, ya banyak bicara yang lebih manfaat. Jadi kalau bicara lebih manfaat insya Allah itu. Karena siapa orang yang untuk melakukan hijrah, merubah, Allah akan penuhi rahmatnya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi kata Allah, sungguhnya orang-orang yang beriman, dari mantap imannya, kemudian mereka berjihad, berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Jadi rahmat itu sudah luar biasa. Kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah, berarti hidupnya sudah mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah maha pengampun dan maha penyayang. Khususnya kepada orang-orang yang ingin hijrah, yang ingin jihad. Kenapa? Ya hijrah itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Tergantung niatnya kita. Siapa orang yang hijrah yang mendapatkan dunia, maka Allah berikan dunia. Siapa yang hijrah yang mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik, maka insya Allah akan mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Jadi tergantung niatnya kita. Siapa yang sungguh-sungguh minta kepada Allah, ya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi mulai awal tahun ini kita berusaha. Kita niatkan. Langkah kita selalu ada nilai ibadahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita ke depan Allah selalu memberikan yang terbaik. Allah bimbing kita di jalan yang dewinya, jalan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang singkat karena kita waktu sudah masuk. Al-Fakir mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenaan. Mohon dengan pintu maaf yang seluas-luasnya. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.